Shalom. Selamat pagi bagi Bapak Ibu jemaat yang sudah ada di ruangan gereja ini, maupun Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semuanya yang sudah mempersiapkan hati dan pikiran untuk beribadah di tengah-tengah keluarga di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini, tanggal 18 Oktober 2020, kita dalam ibadah ini akan dilayani oleh Penuntut Khusus Fabio Silitonga MTH. Tema dalam ibadah kita di hari ini, berharaplah kepada Allah, penolongku dan Allahku. Untuk informasi gereja yang perlu Bapak Ibu saudara-saudari ketahui di sepanjang minggu ini, di mana beberapa minggu yang lalu kita sudah memilih kemajelisan di periode 2021 sampai dengan 2024, dan sudah terpilih dengan pertolongan petunjuk dari Tuhan. Kita sudah memilih 10 nama jemaat yang akan bekerja di periode 2021 sampai dengan 2024. Jadi jemaat yang terpilih yang bergabung dalam kemajelisan di periode berikut ini, untuk pembinaan selanjutnya akan diberikan oleh Sinode Gereja Kristus. Waktu dan tempat menyusul. Bapak Ibu, kolektif khusus Natal di akhir tahun ini kita akan adakan, di mana dalam rangka menyambut Natal, mulai minggu 25, mulai minggu tanggal 25 Oktober 2020, minggu depan, akan ada satu kantong kolektor. Kami ulangi, akan ada satu kantong kolektor tambahan untuk dana Natal tahun 2020. Mohon dukungan dari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi ini memang sudah agak terlambat, tetapi kita adakan kantong kolektor ini untuk dana Natal kita di akhir tahun ini. Mohon perhatian dari Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk kantong dana Natal ini. Kemudian gerakan Sarpras GKSP pada tahun 2020 ini, Majelis Bidang Sarana Prasarana memiliki program permajaan sarana dan prasarana ibadah di Gereja Kristus Suro Permai. Targetnya untuk pembelian mixer sound dan penggantian AC 2 PK. Dalam hal ini mohon dukungan dana maupun doa dari Bapak Ibu jemaat sekalian. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan tambahan dana, boleh dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan atau digabung di kantong kolektor dengan catatan ditulis untuk dana Sarpras. Kemudian di ibadah tetap muka, kita sudah memulainya beberapa kali, hanya satu kali dalam satu minggu, yaitu di hari Minggu jam 9 pagi seperti hari ini kita melaksanakan ibadah tatap muka. Namun kapasitas tempat duduk masih dibatasi mengingat situasi saat ini masih pandemi COVID-19 belum mereda. Dengan ketentuan kita tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Seperti sekarang ini kita lakukan, masing-masing jemaat yang ada di ruang gereja tetap mengikuti protokol kesehatan. Mungkin masuk ke ruangan ini ada hand sanitizer, silakan tangannya dibasahin, dilap, kemudian begitu pulangnya juga nanti. Namun dalam hal ini, anak-anak dan jemaat
di atas umur 25, ulangi, di atas umur 55 tahun, kami sarankan untuk tetap beribadah di rumah beserta keluarga. Majelis menyediakan live streaming ibadah secara langsung dari gereja tepat pukul 9 di pagi hari ini. Dan untuk siang hari juga secara virtual bisa dibuka di Facebook masing-masing apabila belum bisa mengikuti live streaming di pagi hari ini. Kemudian kami sampaikan juga untuk laporan pembayaran dana kasih Oktober 2020 bisa kita lihat atau kami bacakan untuk Pak keluarga Yudi Suharyono. Periode pembayaran Maret sampai 2 Juli 2020 sebanyak Rp100.000. Keluarga Parlawan Syahaan Januari sampai Mei 2020 Rp100.000. Untuk Pak Susanto Lukman Januari sampai dengan Oktober 2020 Rp200.000. Untuk dana atau saldo dana kasih sebagaimana terupdate sampai dengan tanggal 23 September 2020, saldo yang ada di deposito 60 juta, dipinjam oleh pembangunan pastori oleh panitia 50 juta, dipinjam untuk operasional kas gereja 32.150.000 rupiah. Kemudian saldo persembahan misi, sampai saat ini kita masih memiliki saldo untuk persembahan misi terupdate tanggal 10 Oktober 2020 sebanyak 8.019.197 rupiah. Kemudian informasi pembangunan rumah pastori masih seperti biasa. Total pengeluaran kita 573.316.512 rupiah. Kita masih mempunyai sisa pinjaman ke sinode sebanyak 34.447.401 rupiah. Kemudian kita meminjam ke dana kasih sebagaimana tadi diinformasikan sebanyak 50 juta. Kemudian saldo sarana prasarana untuk sebagaimana tadi saya sampaikan untuk pembelian mixer maupun penggantian AC untuk 2 PK, kita masih mempunyai saldo sebanyak Rp372.034 per tanggal 15 Oktober 2020. Kemudian majelis dan jemaat Gereja Kristus Saudara Permai mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita Bapak Bambang Cahyadi tanggal 12 Oktober, Ibu Nina Tantina Sahu Silawane tanggal 13 Oktober, Ibu Rotua Boru Sihotang atau biasa kita sebut Ibu Malau tanggal 14 Oktober, kemudian Ibu Harahap tanggal 14 Oktober, kemudian saudari Elizabeth Kesia Otaviana Permatasari Rumate tanggal 16 Oktober, kemudian saudari Vanessa Awandanti Kurniawan tanggal 16 Oktober, kemudian saudara Leonardo Elisa Ferre tanggal 17 Oktober. Demikian sekedar informasi untuk jemaat ketahui di sepanjang minggu ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dari PKJ 16
bait yang satu dan yang kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Kasih Yesus. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera di hadapan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Roma 8 ayat 7 sampai 8 seperti ada tertulis. Roma 8 ayat 7 sampai 8, demikian firman Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama. Sebab keinginan daging adalah persekutuan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Setiap keinginan daging yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan adalah wujud pemberontakan kepada Allah. Mengapa demikian? Seperti ada tertulis di dalam Roma 8 ayat 7 yang menegaskan bahwa keinginan daging tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi tidak ada argumen apapun yang dapat membenarkan keinginan daging.
Di ayat ke-8 menegaskan bahwa mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lantas bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah keinginan daging menjadi pertimbangan dominan dalam setiap keputusan kita? Jika kita ingin terlepas dari hidup yang penuh dengan keinginan daging, mari dengan rendah hati kita datang ke salib. Kita angkat pujian, kita baca ke salib. Bapa di dalam surga, inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan kepada Engkau. Biarlah kiranya hidup kami Tuhan semakin terpaku di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Dan hidup kami Tuhan semakin setia untuk melakukan kebenaran firman. Sadarkan kami Tuhan betapa besarnya dosa kami Tuhan. Walaupun mungkin dipandang dunia kecil, tetapi tetap besar di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak mau lagi mengulangi dosa-dosa yang telah kami lakukan. Tolong kami Tuhan ketika kami mengalami lemah iman. Berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan supaya Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami Tuhan untuk kembali dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kiranya pengampunan yang telah Kau berikan kepada kami menjadi kekuatan dan pengharapan kami untuk tetap terus hidup seturut dengan kehendak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, kita sudah diampuni oleh Tuhan karena keputusan hati kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Bila mana yang kita kerjakan semuanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan seperti rusa yang haus rindukan air.
Bagai tanah gersang. Begitupun jiwaku Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami seperti rusa yang merindukan aliran air Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan selalu merindukan firman-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan akan meluruskan jalan kami yang bengkok dan juga meluruskan pikiran kami yang pesimis dan negatif Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah kami tetap kuat dan berpengharapan di jalan kebenaran firman-Mu untuk melalui hari-hari kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Ya, shalom saudara sekalian. Baik yang ada di gereja dan juga yang di rumah. Tema kita hari ini adalah jiwa yang haus melihat Allah. Jadi diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan membacanya berganti-gantian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajar Bani Korah. Silakan saudara. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Agar mataku menjadi makananku siang dan malam. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengangkat tekanan dari jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharap pada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, menolongku dengan Allah. Ya, demikian firman Tuhan yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara sekalian, seorang ahli fisika dari Prancis yang bernama Blaise Pascal mengatakan demikian, saudara, bahwa ada ruang kosong dalam diri manusia yang tidak dapat diisi dengan hal-hal materi, tetapi hanya dapat diisi oleh hal-hal yang ilahi. Di tahun 1662 dia mengatakan demikian, dan saya rasa ini cukup terkenal ucapannya, bahwa walau ini dia seorang fisikawan ya, seorang yang sangat cerdas ya, hukum Pascal saudara ini diciptakan. Dia mengatakan bahwa ada satu ruang kosong dalam diri manusia yang mungkin pada saat ini saudara yang juga kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari ketika kita masuk ke dalam masa pandemi ini saudara. Bahkan mungkin tidak hanya satu ruangan yang kosong dalam kehidupan kita, tetapi banyak sekali
ruangan-ruangan yang lain kosong. Kalau boleh saya umpamakan, next, ruang hati kita yang kosong tadi seperti yang dikatakan oleh Pascal itu seperti black hole. Boleh next? Seperti black hole gitu saudara. Bahwa semakin kita isi dengan hal-hal materi, maka semakin besar lubang kekosongan kita. Jadi saudara, kadang-kadang dalam situasi kita pada saat ini, kita seringkali mengisi kenikmatan-kenikmatan dunia untuk mengisi ruang-ruang yang kosong dalam diri kita. Sebelum pandemi misalnya saudara, kita gampang sekali untuk, misalnya kalau udah capek kerja dari Senin sampai Sabtu, ataupun tinggal hari Minggunya begitu ya, setelah habis gereja, kadang-kadang kita ingin jalan-jalan. Karena kita berpikir itu adalah ruang kosong kita yang bisa kita isi dengan jalan-jalan. Entah nonton, entah makan bersama keluarga, entah ke mall, dan lain sebagainya. Saudara, setelah kita lakukan itu, kita pikir itu sudah terpenuhi saudara, bahwa stres kita itu akan hilang. Mungkin saudara ada yang lebih suka di rumah saja deh nonton film drama Korea dari pagi sampai pagi. Jadi bukan sampai malam saudara, dari pagi sampai pagi. Dengan menonton itu kita pikir kita sudah mengisi ruang yang kosong dalam kehidupan kita. Saudara, kita jujur, kadang-kadang setelah kita tanda petik ya, kita pikir saya sudah refreshing, tapi pulang ke rumah capek. Betul ya? Saya sering coba seperti gitu ya. Kadang-kadang ngajak anak-anak jalan begitu ya. Senang sih di situnya, pulang ke rumah itu capek. Bahkan gak sering kita juga malah kayak kurang gitu ya. Kayak pengen nambah lagi, pengen besoknya lagi dan lain sebagainya. Jadi saudara, sepertinya ruang kosong itu emang kayak terus-menerus kosong aja begitu. Karena kita isi dengan hal-hal yang boleh dibilang bersifat materi saudara. Saudara, ini juga dialami oleh pemazmur sebenarnya. Bagaimana pemazmur itu di pasal 42 ini kita bisa melihat begitu empty-nya, begitu kosongnya ruang hatinya dia. Bahkan digambarkan seperti rusak. Kondisi sepertinya seperti rusak. Saudara, gambaran pemazmur yang seperti rusak itu adalah rusa yang mengembara di bukit-bukit yang rumputnya sudah terbakar dengan matahari karena musim kemarau, dan sungai-sungai yang sudah kehabisan air. Itu rusa yang seperti itu yang tadi dia sebutkan. Jadi rusa ini sedang mencari rumput, sisa-sisa rumput di bukit, dan berharap mendapatkan daun-daun yang hijau. Walaupun sudah sangat tidak mungkin karena itu musim kemarau, tetapi setidaknya itu bisa menyambung kehidupan dia. Saudara bisa kebayang kalau ada binatang yang demikian ya. Kenapa saudara? Karena ini adalah musim yang berat bagi rusa untuk bertahan. Dia tahu mereka masuk ke dalam musim kemarau, dan hanya sisa-sisa rumput yang hijau yang mereka coba kais, yang mereka coba nikmati, walaupun itu sudah tidak lagi bisa menyegarkan jiwanya dia ataupun menyegarkan tubuhnya dia. Maka dalam pikiran rusa, boleh dibilang itulah secara alam natur, ia merindukan sungai yang berlimpah air sehabis musim kemarau. Jadi saudara, pemazmur merasakan bahwa ini adalah musim kemarau yang sedang aku lewati. Bahkan aku seperti rusa yang mencari penghiburan untuk sekedar bertahan hidup dengan rumput-rumput yang masih ada sisa kering. Jadi saudara, kita bisa kebayang bagaimana pemazmur begitu lelahnya saudara, begitu dia mungkin desperate, mungkin dia putus asa masuk musim kemarau, dan dia dalam pikiran dia nanti akan ada musim hujan, tapi itu kapan? Gak tahu. Tetapi setidaknya kerinduan itu tidak hilang dalam kehidupan. Dan kalau kita teliti dalam Pemazmur 1:2 ini, berarti bahwa apa yang dialami oleh pemazmur adalah setiap hari dan sepanjang hari dia diejek oleh musuhnya. Di mana Allahnya? Kalau kita bisa lihat di ayat 11. Saudara, bagi pemazmur ini bukan hal yang main-main, saudara. Karena musuhnya tidak lagi menyerang dia secara fisik, main pedang-pedangan gitu, saudara, dikepung sama pasukan, pengen dibunuh, enggak. Tetapi diintimidasi, saudara. Saudara,
Kebayang ya saudara bisa ngalamin kalau di tempat kerja gitu diintimidasi tuh, yang nggak dipukul sih enggak, tapi diintimidasi gitu ya. Aduh, itu beratnya minta ampun saudara. Nah itu pemasukan alami saudara. Kalau kita diintimidasi, kerjaan sudah bagus, oh ini masih jelek, kerjaan dibalikin sudah bagus, oh ini masih jelek, itu intimidasi saudara. Intimidasinya adalah secara rohani lagi musuh-musuhnya. Di mana Allahmu yang katanya besar itu, yang katanya bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Mana Allah yang kalian ceritakan yang bangga-banggakan, membelah sungai Laut Merah dan lain sebagainya? Saudara, itu intimidasi loh saudara. Dan itu Pemasmur alami sepanjang hari, sehingga itu air mata itu menjadi makanan dia. Jadi saudara yang mungkin memiliki rumah tangga yang tidak baik saudara, itu juga merupakan intimidasi yang paling berat saudara. Kita mencari hari-hari kehidupan kita dengan satu intimidasi yang gak enak saudara. Saudara bisa kebayang ya, Pemasmur bahkan mungkin pada saat ini mungkin kita alami hal ini, bahwa kita mengalami intimidasi. Dan itu menjadi ruang kosong yang sangat besar dalam kehidupan Pemasmur. Dan dia tahu dia hanya bisa diisi oleh Tuhan, bukan dengan hal-hal yang lain. Boleh next. Apa yang dilakukan oleh Pemasmur dalam hal ini? Dia seperti seekor rusa tetap yang akan terus mencari sampai dapat sungai air. Sebab kalau tidak, ia akan mati. Jadi saudara, kerinduan ini yang harus kita tetap ada taruh dalam hati dan pikiran kita, bahwa musim ini itu pasti akan berakhir. Tidak selamanya seperti ini. Makanya Pemasmur sempat mengatakan, aku ingat bagaimana dulu aku berjalan gitu ya, rame-rame ke perayaan kalau di Yerusalem gitu ya, semuanya datang ke bait Allah untuk merayakan Paskah lah, mempersembahkan korban. Dia ingat masa-masa itu saudara, dan itu menjadi kekuatan dan pengharapan dalam dia. Jadi dia taruh ingatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, bahwa nanti aku akan datang ke bait Allah bersama-sama semua orang gitu ya, untuk kembali mempersembahkan korban kalau dalam konteks Pemasmur. Dan di ayat yang kelima, dia tetap terus mencari Tuhan. Jadi saudara, untuk mengisi kekosongan batin kita, mengisi kekosongan hidup kita pada saat ini, jalan yang terbaik tetap terus mencari Tuhan. Tak putus-putusnya kita berdoa. Kadang-kadang saudara, kalau sudah kita sangat putus asa, doa pun kita lupa saudara. Kadang-kadang kita lebih senang mengandalkan sesuatu yang di luar kita saudara. Saya pun mengalami hal demikian saudara. Kadang-kadang kita cari cara bagaimana nih untuk menyelesaikan keuangan kita, mensolusikan kondisi ekonomi kita dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang berpikirnya strategi yang lain saudara. Tetapi Pemasmur mengingatkan kita tetap terus cari Tuhan. Sebelum kita mencari dengan cara metode yang lain, tidak ada salahnya kita berlutut di hadapan Tuhan, menangis dan berdoa. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya yakin saudara, ketika kita sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan temukan, berikan solusi yang tepat. Entah melalui hikmat, entah melalui teman saudara, dia akan kasih tahu ini jalan yang tepat. Di sini kadang-kadang kita merasa aman dan safety karena kita sudah punya planning. Kalau ini gagal ini, kalau ini gagal ini, kalau ini gagal ini, dan kita aman di sini saudara. Kadang-kadang kita lupa akan Tuhan. Tapi Pemasmur tidak demikian saudara. Dia tetap mencari Tuhan. Nextnya lagi. Maka di ayat yang ke-6 saudara sekalian, muncullah satu harapan. Tetaplah berharap kepada Tuhan, hai jiwa. Saudara, ini yang menjadi kekuatan Pemasmur saudara, bahwa ketika dia tahu mencari Tuhan, maka yang muncul saudara, sometimes saudara, bukan solusi. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, mencari jawaban, kadang-kadang memang saudara, gak langsung ada jawaban muncul, tetapi setidaknya Tuhan memberikan pengharapan saudara. Saudara, orang yang bekerja dengan pengharapan, orang yang bekerja dengan pesimis, beda gak? Beda saudara. Buka warung gitu ya, dengan senyum, walaupun dia tahu yang datang cuma 5 pembeli gitu ya. Hari ini biasanya rata-rata 5 datang.
Tapi karena dia sudah berdoa pagi-pagi, dia berharap kepada Tuhan, dia buka warung dengan sukacita, senyum, menyapa tetangga misalnya gitu, kiri kanan. Walaupun hari itu mungkin yang datang beli 4, 3 gitu ya, dan sepi. Tetapi kalau orang yang udah pesimis, buka warungnya udah mukanya masam-masam, orang lewat dibentak, geber-geber motor aja lewat rumah, segala padahal di jalannya biasa aja gitu ya, nggak ada apa-apa. Murah semuanya. Anak salah sedikit dimarahin, karena kondisi tadi ya kosongnya kita itu kita bawa dampak sampai keluarga kita. Saudara, beda sekali saudara. Ketika kita menghadapi hari demi hari yang sulit ini dengan berharap kepada Tuhan, itu jauh berbeda. Oleh karena itu saudara, apa yang kita lakukan pada saat ini? Bahwa apakah ruang kosong tadi itu kita isi dengan pesimisme, pikiran negatif, dan juga hal-hal yang duniawi tadi, bersifat materi saja yang kita isi, atau kita isi dengan kerinduan mencari Tuhan? Saudara, kalau kita isi dengan kerinduan mencari Tuhan, muncul pengharapan, maka kita akan melihat perbuatan Tuhan sepanjang hidup kita. Itu yang akan kita lihat. Sehingga kebaikan apapun yang muncul dalam kehidupan kita pada hari ini, saudara, maka dalam hati kita puji Tuhan, ini datang dari Tuhan. Apapun saudara, saudara itu enak saudara. Hidup demikian itu enak saudara. Jadi apapun saudara yang kita dapatkan pada hari ini, kita mengucap syukur, puji Tuhan, masih bisa makan. Ada banyak orang hari ini berasnya habis, udah gak punya uang, bingung mau minta tolong ke siapa. Kadang-kadang kalau minta tolong ke orang yang nolongin mukanya juga udah gak enak gitu ya. Lalu dihitung hutang terus, berhutang terus. Kalau kita pada hari ini masih bisa makan, saudara, simpel, puji Tuhan. Saya sampai detik ini kalau anak saya makan masih ada sisa, itu saya marah. Wah, saya bisa marah, benar-benar marah. Saya bilang, ini kamu buang-buang nasi. Vide, Visto, Filio, walaupun Filio masih umur 2 tahun anak saya ajari, jangan kamu buang nasi. Banyak di dalam dunia ini orang gak bisa makan. Ketika kamu buang, walaupun dia ngerti nggak ngerti omongan saya, saudara, saya omongin saudara, kayak gitu. Banyak orang yang belum makan, jangan buang nasi. Saya marah saudara, nggak ngerti, pokoknya saya doktrin demikian. Jangan, saya bilang, saya ngomongin, ada yang ngerti nggak ngerti. Makanya kalau ngambil nasi saya bilang sedikit dulu, nanti itu kurang lagi, habis, pokoknya habis. Nah saudara, kita akan melihat perbuatan Tuhan itu sepanjang hidup kita tuh yang baik-baik itu yang kita lihat dengan mudah. Tetapi kalau kita hidupnya tidak berpengharapan di dalam Tuhan, kita isi kekosongan kita dengan hal-hal yang lain, maka hidup kita ini sepertinya menjadi suram, saudara. Next. Saudara, inilah yang harus kita ingat. Ketika kita melewati pandemi ini, masa-masa yang sangat sulit ini, saudara, mari kita lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun, sekecil apapun yang kita dapatkan, saudara, kita lihat ini kebaikan Tuhan. Sehingga yang muncul itu adalah ucapan syukur, saudara. Terus menerus mengucapkan syukur. Masih bisa kita listrik menyala, saudara, sederhana aja, saudara. Saya sekarang mengucapkan syukur sederhana. Ada orang tokennya udah, kalau ini kan kebanyakan token listrik ya, udah nyala, bunyi gitu. Saudara, kalau udah bunyi itu berisik gitu, saudara. Itu kan sengaja itu PLN ya. Kasih bunyi alarmnya gede gitu supaya kita kan keberisikan gitu, lalu supaya ngisi. Kadang-kadang mungkin saudara kita dengar tetangga kita ataupun yang lain bunyi terus gitu ya. Saudara, saya pernah lewat masih saya kontrak dulu, saudara, petakan ya. Jadi kerjaan saya itu ini, saudara, ngisiin token. Beneran, saudara. Jadi kalau kontrakan di atas itu ada jajaran 5 gitu ya. Ini kan yang kontrak kan kadang-kadang ada uang ada gak uang gitu ya. Dan paling krusial itu adalah listrik. Jadi tokonya bunyi, saudara, jam 12 malam. Waduh, bunyi. Nah saya itu orangnya ada jarum jatuh tuh saya bangun, saudara. Saya nggak bisa. Itu ada suara itu saya langsung bangun. Ada cahaya, ada suara itu saya bangun. Makanya saya lebih senang tuh tidur tuh di kuburan, saudara. Enak, saudara.
sepi, senyap gitu saudara ya. Enak paling enak saudara. Lalu karena saya terganggu begitu saudara, ya udah saya keluar rumah karena bisa pakai handphone gitu, saya isiin misalnya 20.000, saya isiin gitu. Lalu yang punya tetangga saya dia bingung nih, itu kok bisa nggak bunyi lagi gitu ya, apa PLN kasih bonus katanya. Saya sih senyum aja. Jadi saudara, sederhana sekali kita mengucapkan syukur seperti pemasuk. Listrik saja bisa nyala saja bagi kita, puji Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sudah bunyi dan nggak tahu akhirnya sampai mati total. Oleh karena itu saudara, mari kita mengucapkan syukur bahwa apapun yang kita hadapi, banyak kekosongan saat ini kita hadapi, mari kita ingat kebaikan Tuhan. Sehingga ketika datang kebaikan Tuhan sekecil apapun pada hari ini, kita mengucapkan syukur karena Tuhan Allah yang ada, Allah yang hidup, tidak meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, jika firman Tuhan pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami Tuhan, kerinduan kami tidak boleh padam Tuhan kepada Engkau, walaupun sulitnya, susahnya hidup yang sedang kami alami Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah kebaikan-kebaikan Engkau Tuhan yang nyata dalam hidup kami, boleh kami ucapkan syukur kembali Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami sakit, Jonathan, cucu dari Budi, saudari Diana Sonang Manurung, Bapak Koloai, dan juga Rena, cucu dari Ibu Hari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ya kiranya Tuhan berkati saudara kami ini Tuhan, dan kiranya mendapatkan pertolongan medis dengan tepat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan keluarga daripada Bapak Bincar Pasar Ibu. Biarlah kiranya Tuhan tetap berikan kekuatan, pengharapan, dan juga peralatan medis yang dibutuhkan, obat-obatan. Kami yakin percaya Tuhan, keluarga ini Engkau akan pulihkan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kebaikan Engkau Tuhan sepanjang hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mama dari Penatua Sunokaban, Ibu mertua dari Penatua Aing Bangun Tuhan, yang dalam kondisi lanjut usia, dalam kondisi kesehatan yang menurun. Tuhan Yesus tolong berkati, supaya tetap ada sukacita Tuhan, pengharapan di dalam Engkau Tuhan, sehingga orang tua kami ini Tuhan boleh tetap terus mengalami pengharapan di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan Ibu Alex, Ibu Nurul Panjaitan, Ibu Hari, dan juga Bapak Damanik dan juga Ibu Limbong Tuhan. Biarlah kiranya obat-obatan ataupun perawatan yang lain yang masih berlangsung, Tuhan Yesus tolong berkati, sehingga saudara kami Tuhan tetap bersukacita dan tetap berpengharapan di dalam kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat kami Tuhan, baik kami yang kehilangan pekerjaan, baik kami yang mengalami pemotongan gaji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah kami boleh mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi Tuhan, karena kami akan percaya Tuhan, Kau akan pimpin kami Tuhan untuk mencari pekerjaan yang sangat baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang usaha bisnis, biarlah kiranya Tuhan tetap terus berharap kepada Engkau Tuhan, berkati kami Tuhan. Biarlah kiranya pelanggan boleh datang Tuhan ke tempat usaha kami, dan kami tetap terus melihat kemuliaan nama Engkau Tuhan dan kebaikan Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami, Tuhan Yesus tolong, biarlah kiranya anak-anak kami boleh belajar dengan sangat baik Tuhan, di tengah kondisi yang sangat terbatas ini Tuhan, sehingga anak-anak kami juga Tuhan boleh merasakan pimpinan Engkau Tuhan dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang merindukan untuk memiliki pasangan hidup, Tuhan Yesus tolong berkati Tuhan, dan juga jemaat kami yang merindukan untuk memiliki anak keturunan, Tuhan Yesus tolong berkati, sehingga jemaat kami Tuhan boleh melihat jawaban atas pergumulan yang tepat pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan daripada kami Tuhan, jemaat kami pada umumnya. Biarlah kiranya Tuhan tetap berikan kami kekuatan. Aktivitas kami, baik itu usaha, pekerjaan maupun sekolah dan lain sebagainya, Tuhan Yesus tolong jaga dan lindungi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh jauh daripada segala penyakit dan mara bahaya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, biarlah kiranya Tuhan penanggulangan COVID-19 ini, untuk para medis Tuhan yang bekerja siang dan malam, berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap terus berharap kepada Engkau juga Tuhan, dan kami akan percaya Tuhan, pandemi ini Tuhan akan segera berakhir. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, jemaat kami yang ulang tahun, yaitu Bapak Bambang Cahyadi, Ibu Nina Tantina, Ibu Rotua Guru Simota, Ibu Harahap, Saudari Kesia Romate, Saudari Vanessa Kurniawan, dan juga Saudara Leona Giri. Kami berdoa Tuhan, saudara kami ini, biarlah kiranya berkati mereka Tuhan dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan, sehingga mereka boleh melihat senantiasa Tuhan pemeliharaan Kau Tuhan sepanjang hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga.
Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, katakanlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami yang pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan yang kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki pengakuan iman. Itu jemaat undang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Ku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Kita akan masuk pada persembahan. Sebelumnya mohon maaf untuk laporan keuangan minggu lalu belum ada di dalam warta maupun warta online, akan segera di-share hari ini melalui online. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 22 yang mengatakan, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Hari ini minggu ketiga kita akan mengedarkan 2 kantung persembahan, di mana yang berwarna hitam untuk kas gereja dan yang berwarna biru untuk sinode. Bagi yang beribadah di rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut: transfer via Bank BCA atas nama Bendahara Gereja Satriani Sinukaban dengan nomor 0710 095906, atau uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Taruhan Permai pukul 17 sampai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita hantar persembahan kita dengan pujian syukur padamu ya Allah. Terima
surga, Bapa yang kami sembah dan kami memuliakan Engkau di dalam nama anak Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami begitu merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, di mana Tuhan terus menjaga dan memelihara kami Tuhan. Engkau mampukan kami melewati hari-hari Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, sehingga Tuhan sampai saat ini Tuhan kami ada itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa, dan pada hari ini Tuhan kami juga membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Tuhan berkati persembahan kami Tuhan. Ajar kami untuk memberikan selalu yang terbaik di hadapan Tuhan. Untuk hari-hari mendatang Tuhan, Engkau terus menjaga dan memelihara kami, untuk kami dapat mempersembahkan tidak hanya berupa harta benda Tuhan, tetapi tubuh kami sebagai persembahan yang sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga majelis yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini hanya digunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini adalah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat sekalian, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Nafiri 282, Ikut Engkau Saja Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak Ibu jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita sudah selesai. Kita dapat meninggalkan ruangan ini secara teratur, tidak berkerumun, sehingga kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.